keadaan alam yang melimpah ruah. Lautnya telah menyediakan segala kebutuhan kita. Selamat datang di Bendahara. Bendahara salah satu kecamatan yang ada di Tanjung Jabung Timur. Nama Bendahara berasal dari kata bendahara. Mulanya, menurut riwayat tertulis, adalah Sultan Islam dari Johor. Waktu itu memerintahkan Menteri Urusan Laut Johor, Datuk Bendahara untuk mengunjungi daerah taklukannya. Sebagian rombongannya terdampar di sungai, yang disebut sekarang ini Sungai Bendahara. Bendahara juga dijuluki Kampung Lama, yang sekarang bernama Menteng. Bukan Menteng seperti di Jakarta ya, tapi singkatan dari Bendahara Tengah. Tapi seiring dengan waktu, penduduk yang ramai justru tinggal di Bendahara Ilir. Bendahara Ilir dibuka pada tahun 1950 oleh Datuk Darul, yang mulanya mempunyai penduduk 25 keluarga saja di Sungai Pendekar, yang sekarang bernama Sungai Tembikar. Untuk mengenang jasa Datuk Darul, namanya diabadikan di salah satu masjid, yaitu Masjid Darul Iman. Saya Mulia, salah satu bujang dan gadis Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menelusuri dan mengenal kekayaan alam negeri ini merupakan hobi saya. Matahari pagi bersinar, aktivitas warga pun dimulai. Berbagai jenis alat tangkap tradisional pun digunakan oleh warga. Tetapi yang membuat saya tertarik mencoba adalah menangkap kerang. Di atas daratan berlumpur, warga di sini berseluncur menggunakan papan yang biasanya disebut dengan tongkah. Nama daratan ini adalah beting. Beting merupakan timbunan pasir atau endapan lumpur di muara sungai atau di laut. Beting ini muncul bila air sedang surut. Tak perlu ragu-ragu untuk turun langsung ke beting. Hal yang wajib kita bawa adalah tongkah. Salah satu nelayan pun melihat saya. Sepertinya mereka tahu saya belum terbiasa. Nelayan di sini pun dengan ramahnya membantu saya untuk belajar cara menangkap kerang menggunakan tongkah. Awalnya pun memang sedikit susah menggunakan tongkah. Sedikit demi sedikit pun akhirnya saya bisa. Mencari kerang di beting menjadi pengalaman yang menyenangkan. Biak penuh lumpur, tapi serunya tak disangka. Nenek udang pun ada. Kalau ada dua lubang seukuran gelas yang berdekatan, bisa dipastikan di dalamnya ada nenek udang. Caranya dengan memompa menggunakan kaki berulang-ulang pada salah satu lubangnya, hingga muncul aliran air yang mengalir keluar dari lubang lainnya. Lepas itu, nenek udang pun keluar. Hasil tangkapan saya ini tak pula banyak, tapi jangan lihat hasilnya. Pengalaman yang saya dapatkan jauh lebih berharga. Hutan mangrove hadir sebagai penyeimbang, rumah bagi banyak spesies. Fungsi dari hutan mangrove ini sebagai perisai, melindungi daratan dari kerusakan terutama abrasi. Menikmati udara hutan mangrove sambil menumpangi perahu tentunya sangat menyenangkan. Ditambah lagi pemandangan yang begitu menyegarkan mata sambil melihat burung yang berterbangan pastinya membuat saya ingin berlama-lama di sini. Ada kelong yang sedang tidur di ranting pohon mangrove. Kalau dilihat-lihat jumlahnya mungkin ribuan. Oh iya, kelong tuh adalah kelelawar besar. Mungkin kalian biasa menyebutnya dengan kalong. Pada siang hari, kayu lawar ini akan bergelantungan terbalik sambil menutup tubuh mereka.
kelong ini pun tak terganggu dengan keberadaan saya yang berada di bawah mereka. Menjelang matahari terbenam, barulah ribuan kelong yang menghuni pohon mangrove terbang beriringan dan membentuk jalur yang menakjubkan di langit Bendahara nih. Katanya, kalau main ke Bendahara wajib mencoba oleh-oleh khas Bendahara, yaitu kletek dan kayu api. Keduanya pun sama-sama memiliki rasa yang gurih dan lezat, yang pastinya udangnya pun lebih terasa. Mari saya tunjukkan cara pembuatannya. Nelayan di sini menggunakan alat tangkap udang yang bernama togok. Togok merupakan alat tangkap yang bersifat menunggu dan menjebak ikan dan udang yang masuk ke dalam kantong togok dengan bantuan arus. Udang yang didapat dibersihkan dari kulitnya kemudian dibekukan. Setelah proses pembekuan, udang pun dihaluskan dengan blender. Kemudian dicampur dengan tepung dan bumbu lainnya. Diaduk hingga rata, kemudian dibentuk dan digunting seperti dengan potongan kecil dan memanjang. Kemudian digoreng hingga matang. Lezatnya dan rasa udangnya bikin nagih. Parah betul. Sebuah permainan tradisional yang tetap menjadi primadona. Gasing, permainan tradisional lintas generasi. Bagi masyarakat Bendahara, gasing menjadi permainan tradisional yang populer. Cara memainkannya cukup sederhana. Tali digulung pada gasing kemudian dilemparkan. Ternyata setelah saya coba, permainan ini tak semudah perkataan saya tadi. Beberapa kali saya mencoba, akhirnya saya berhasil. Terdapat berbagai jenis gasing. Ada gasing manggis atau jambu dipakai untuk pemain pemula. Gasing piring yang digunakan untuk pemasang bentuknya seperti piring. Gasing guci atau pemangkah yang digunakan untuk mengadu atau memukul. Terdapat dua jenis permainan gasing yang populer, yaitu permainan gasing bertahan. Gasing yang lama berputarnya adalah pemenangnya. Sedangkan gasing pangkah, pemenang ditentukan setelah gasing diadu. Gasing yang paling kuat adalah pemenangnya. Gasing ini bukan hanya sekedar permainan, tetapi ada maknanya, yaitu mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Silat persembahan merupakan tradisi suku Melayu. Silat persembahan biasanya ditampilkan dalam acara menyambut kedatangan pengantin atau tamu kehormatan. Ini melambangkan suatu simbol bahwa pengantin atau tamu kehormatan datang ke tempat yang aman dari segala musuh. Bagi ahli seni bela diri, silat persembahan dikenal karena gerakannya yang lembut dan gemulai, tapi mematikan. Silat persembahan nih biasanya diperankan oleh dua orang dengan menggunakan senjata sundang dan kampil, yang merupakan senjata tradisional khas Melayu. Ada kepercayaan masyarakat Bendahara yang menjadi kearifan lokal, yaitu mandi penimbul. Mandi penimbul tuh seperti ritual kecil yang dilakukan jika ada seorang balita yang sering sakit-sakitan. Anak yang sakit akan diobati menggunakan mantra-mantra. Jadi Pak ya, kalau ada itu sering penangisan Pak, kakinya mesilang begini Pak ya, dibawa ke sini anak orangnya deh Pak, minta tolong. Itu ambil air Pak, 1 baskom, ya,
kita mantrakan Pak, 3 kali Pak sembuhkan di air. Langsung dibawa ke tempat mandi, dimandikan budak. Cuman caranya anak itu Pak ya, saya taruh di sini Pak, airnya kita ciduk, mandikan ke dia. Tidak bisa dimasukkan. Sesudah Pak dimandikan di belakang tadi, tidak, anak itu diselimut anduk, Pak. Tak boleh digesat, dikeringkan, biar kering dewek. Nah, jadi kita ambil Pak anak itu, kita bantarkan lagi Pak. Duduk dia menghadap ke sana, kita bantarkan dari belakang. Biasanya, anak yang sudah mengalami mandi penimbul nih akan memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan lebih aktif dari biasanya. Tak jauh dari sini, kita masuk ke Mendahara Tengah. Ada perahu yang bernama Ketinting. Karena perahu yang ringan dan bahkan dapat ditinting, makanya dinamai Ketinting. Masyarakat menggunakan ketinting karena bisa masuk ke tempat-tempat yang dangkal dan sempit. Bayangkan kalau jalan seperti ini tanpa ketinting. Tempat ini terkenal akan perkebunan kopi liberikanya. Sistem penanaman kopi menggunakan sistem tumpang sari. Artinya dalam satu lahan ada 2 jenis atau lebih tanaman yang berfungsi untuk menyaring sinar matahari agar tak terpapar langsung. Bagi yang suka kopi, jangan asal minum je, tapi harus tahu juga bagaimana cara pengolahannya. Mula-mula kita petik dulu biji kopi yang sudah memerah. Buah kopi Liberica sedikit lebih besar dari jenis lainnya. Kopi Liberica adalah tanaman kopi endemik dari Afrika. Tepatnya berasal dari Liberia. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu sortasi buah kopi yang berguna untuk membedakan kualitas biji kopi yang dihasilkan. Kedua, masuk ke tahap pengupasan kulit buah menggunakan mesin pengupas. Ketiga, fermentasi biji kopi dan pengeringan biji kopi yang berguna untuk mengurangi kadar air hingga 16-17%. Keempat, pengupasan kulit tanduk. Pengupasan bisa ditumbuk atau dengan bantuan mesin pengupas. Hasil pengupasan pada tahap ini disebut biji kopi beras atau istilah lainnya green bean. Habis nih, kita masuk ke tahap gongseng atau roasting, proses pemanggangan biji kopi mentah. Proses ini sangat menentukan cita rasa kopi yang akan dinikmati. Sehingga dapat dikatakan bahwa tahapan ini merupakan proses yang sangat penting dibandingkan semua tahapan pengolahan kopi. Habis di roasting, kopi ini mengeluarkan aroma dari karakteristik yang dimiliki kopi. Harumnya. Setelah jadi bubuk, barulah kita bisa menikmati. Minum kopi langsung dari perkebunannya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Dari kekayaan alam, tradisi, dan budaya membuat saya bangga menjadi orang Tanjung Jabung Timur. Buah perepat, buah pedada, dimakan asam manis rasanya. Berbagai macam kekayaan yang ada. Saudara-saudara, yuk kita ke Mendahara. Mendahara, kampung lama dibuka oleh Merdeka Perkasa. Mendahara, kampung lama dibuka oleh Merdeka Perkasa. Kini hanya tinggal namanya, Datuk Daula dia pembukanya. Kini hanya tinggal namanya, Datuk Daula dia pembukanya.
laut nelayan